Halo, hai adik-adik, selamat malam. Saya Ibu Wiwi. Sebelum tidur, Ibu Wiwi punya cerita untuk kamu. Hari ini Ibu Wiwi bercerita tentang perangkap tikus. Suatu ketika ada seekor tikus yang hidup di rumah seorang petani. Ia adalah seekor tikus kecil yang bahagia, sebab ia mendapat cukup banyak makanan. Sungguh bagus punya tikus di rumah. Karena itu artinya kita tidak memerlukan penyedot debu. Biar si tikus saja yang memunguti remah-remah kecil. Tapi itu kalau kita bisa melatih si tikus itu untuk mengambil remah-remah di tempat yang benar gitu. Masalahnya, petani pemilik rumah tidak pernah menyukai tikus itu. Suatu hari, ketika si tikus mengintip melalui retakan di tembok, ia melihat petani itu tengah membuka sebuah bungkusan. Saat ia melihat benda dalam bungkusan itu, ia ketakutan. Petani itu ternyata membeli sebuah perangkap tikus. Begitu gegernya tikus itu sampai-sampai ia langsung menemui sahabatnya si ayam dan berseru, Pak Tani beli perangkap tikus. Ini mengerikan, ini bencana. Namun si ayam malah berkata, bukan masalahku, tak ada hubungannya denganku. Itu urusanmu tikus, sana pergi. Tikus itu tidak mendapat simpati dari ayam. Jadi ia pergi menemui sahabatnya yang lain, yaitu Tuan Babi. Tuan Babi, Pak Tani beli perangkap tikus. Ini berita mengerikan. Aku tahu apa yang aku nggak tahu nih. Nanti aku apa bisa tidur nyenyak malam ini ya? Aku dalam bahaya. Tuan Babi berkata, gak ada urusannya denganku, itu urusanmu. Perangkap tikus gak bisa menangkap babi. Kamu lagi sial aja nih, ayo sana pergi. Tikus itu begitu kecewa dengan Tuan Babi. Maka ia menemui sahabatnya yang lain, yaitu Nyonya Sapi. Nyonya Sapi, tolonglah aku. Pak Tani sudah membeli perangkap tikus. Aku begitu takut. Kamu tahu kan, tikus biasanya lari ke sana kemari dan tidak tahu lari nginjak apa aja kan. Aku bisa aja menginjak perangkap tikus itu. Aku bisa terbunuh. Nyonya Sapi berkata, wah, itu pasti karma dari kehidupan lamamu. Tapi sayangnya tidak ada hubungannya denganku. Tikus itu tidak mendapat simpati dari satu pun sahabatnya. Dengan muram, ia pulang ke lubangnya. Malam itu si ular menyusup ke rumah petani itu dan ekornya terperangkap kena perangkap tikus. Ketika istri petani datang untuk memeriksa apakah perangkap itu sudah menangkap tikus, ular itu mematuk istri petani itu. Akibatnya, istri petani itu menderita sakit yang sangat berat. Karena berat sakit si istri petani itu berpikir, apa ya yang bagus untuk orang sakit? Oh iya betul, sup ayam. Maka petani itu mengambil ayam, memotong kepalanya, membuluinya, dan merebusnya menjadi sup untuk istrinya. Si ayam malang kehilangan nyawanya. Istri petani tak kunjung sembuh juga. Sanak saudara berdatangan untuk memastikan apakah istri petani itu baik-baik saja. Karena banyak tamu yang berkunjung,
Petani itu tidak tahu harus menyediakan makanan dari mana buat mereka. Jadi ia menangkap si babi, menyembelihnya, lalu menyajikannya dalam bentuk sosis dan ham untuk tamu-tamu itu. Si babi pun kehilangan nyawanya. Sekalipun telah melakukan segala upaya, istri petani malang itu meninggal juga. Karena istrinya meninggal dan upacara pemakamannya sangat mahal, maka petani itu harus memotong sapi dan menjual dagingnya untuk membayar biaya upacara pemakaman. Jadi pada akhirnya si ayam mati, si babi kehilangan nyawa, dan si sapi dipotong juga. Semuanya ini karena perangkap tikus. Jadi ini bukan hanya masalah si tikus, tapi masalah semuanya. Adik-adik yang baik, kita seringkali berpikir ini tidak akan mempengaruhiku. Tak ada urusannya denganku. Ini masalah orang lain. Tapi dari kisah ini memberitahukan kepada kita semua bahwa ini bisa jadi masalahku juga. Itulah sebabnya mengapa kita harus saling menolong satu dengan yang lainnya. Walau kita tidak tahu bagaimana hal itu berakibat bagi kita. Jika ada masalah dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik, mohon jangan pernah berpikir bahwa ini adalah masalahmu, masalah dia. Lebih baik kita pikirkan itu adalah sebagai masalah kita. Sebab kita semua berada di dalamnya bersama-sama. Dan bagian yang indah adalah proses ini adalah berbagi dengan orang lain. Kita akan menyelesaikan ini bersama-sama. Jika upaya kita berhasil dan mencapai akhir yang baik, itu luar biasa. Tapi meskipun tidak berhasil, hal yang paling penting adalah kita bisa bekerja bersama-sama. Jika kita belajar untuk saling bekerja sama, kita akan memiliki kehidupan bersama yang luar biasa. Dan kita tidak akan merasa begitu kesepian. Lalu kita pun makin dekat dengan kenyataan bahwa kita semua adalah dalam perahu ini bersama-sama. Demikianlah cerita sebelum tidur malam ini. Semoga bermanfaat, memberi inspirasi untuk hidup adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa follow, like, dan share video ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Ajak juga teman-teman lain untuk ikut mendengarkan ya. Oke, sampai jumpa besok. Dah, bye. Selamat tidur, jangan lupa berdoa. Tuhan memberkati.